Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good morning. How are you? How are you? I'm fine, thank you. I'm fine, thank you. How about you? How about you? Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang solih dan solihah, pada hari ini kita mulai bab baru ya. Materinya tentang bilangan prima. Simak baik-baik ya. Dan berikut ini submateri hari ini. Hari ini kita akan mempelajari yang pertama bilangan prima, yang kedua faktor prima, dan yang ketiga faktorisasi prima. Yang pertama bilangan prima. Apa itu bilangan prima? Untuk mencari tahu jawabannya, perhatikan bilangan berikut. Ya, ada beberapa bilangan yang Ibu tunjukkan, yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 91, 97. Coba kamu tuliskan faktor-faktor dari masing-masing bilangan. Kita ambil 3 contoh bilangan ya, yaitu bilangan angka 2, 3, dan 5. Bilangan 2. Coba kalian tentukan faktor dari bilangan 2. Masih ingatkah kalian tentang faktor? Ya, faktor suatu bilangan adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Coba tebak, bilangan berapa yang bisa membagi habis bilangan 2? Ya, jawabannya adalah 1 dan juga 2. Maka faktor bilangan dari 2 adalah 1 dan 2. Sekarang kita lihat bilangan 3. Berapa faktor dari bilangan 3? Ya, faktor dari bilangan 3 adalah 1 dan 3. Sekarang kita lihat bilangan 5. Berapa sih faktor dari bilangan 5? Ingat ya, faktor adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Berarti kalian cari bilangan berapa saja yang dapat membagi habis bilangan 5. Ya, jawabannya adalah 1 dan 5. Dari ketiga contoh tersebut, apa kalian menemukan keistimewaan dari bilangan-bilangan tersebut? Ya, bilangan-bilangan tersebut hanya habis dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Bilangan seperti ini disebut bilangan prima. Sehingga dapat kita simpulkan sebagai berikut. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya mempunyai 2 faktor, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi, angka-angka yang tadi Ibu tunjukkan adalah bilangan prima. Ingat ya anak-anak, angka-angka tersebut merupakan bilangan prima. Kalian harus paham mengenai bilangan prima. Kalian harus ingat bilangan-bilangan prima tersebut, karena bilangan prima tersebut akan berguna untuk materi selanjutnya. Yang kedua, faktor prima. Apa itu faktor prima? Faktor prima yaitu faktor suatu bilangan yang merupakan bilangan prima. Perhatikan contoh berikut. Tentukan faktor prima dari 12. Sebelum anak-anak mencari faktor prima dari 12, terlebih dahulu anak-anak mencari faktor dari 12. Tentunya anak-anak masih ingat ya, cara mencari faktor dari suatu bilangan, yaitu dengan menggunakan tabel. Dalam tabel ini, kita akan mengalikan 2 buah bilangan asli yang hasilnya adalah 12. Kita langsung saja
tuliskan bilangan asli yang paling kecil, yaitu 1. 1 dikali berapa supaya hasilnya 12? 1 dikali 12. Kemudian setelah bilangan asli 1, yaitu 2. 2 dikali berapa supaya hasilnya 12? 2 dikali 6. Setelah bilangan asli 2, yaitu ada 3. 3 dikali berapa ya supaya hasilnya 12? 3 dikali 4. Setelah bilangan asli 3, tentunya ada bilangan 4. 4 dikali berapa supaya hasilnya 12? 4 dikali 3. Nah, karena 4 dikali 3 itu sama artinya dengan 3 dikali 4, maka tidak perlu kita tuliskan lagi dalam tabel ini ya. Sehingga dari sini kita sudah selesai dalam mengalihkannya. Nah, dari dalam tabel ini kita bisa tahu bahwa faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, dari faktor yang telah kita dapatkan ini, selanjutnya kita mencari faktor prima. Nah, faktor prima tadi adalah faktor suatu bilangan yang merupakan bilangan prima. Dari faktor 12 yang telah kita temukan ini, kita akan cari bilangan primanya. Manakah yang merupakan bilangan primanya? Yaitu 2 dan 3. Yang ketiga, faktorisasi prima. Apa itu faktorisasi prima? Faktorisasi prima adalah menyatakan bilangan dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan prima. Langkah untuk mencari faktorisasi prima suatu bilangan yaitu yang pertama, bagilah bilangan tersebut dengan bilangan prima terkecil, yaitu 2. Selanjutnya, yang kedua, ulangi langkah pertama jika memungkinkan. Yang ketiga, jika sisa pembagian dari bilangan tersebut sudah tidak bisa dibagi dengan 2, maka bagilah dengan bilangan prima yang lain. Misalkan 3, 5, 7, dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Cari faktorisasi prima menggunakan pohon faktor. Perhatikan contoh yang Ibu berikan. Carilah bentuk faktorisasi bilangan 12 menggunakan pohon faktor. Cara menjawabnya adalah kalian tuliskan kembali bilangan 12. Setelah itu, kalian bagilah bilangan 12 ini dengan bilangan prima urutan pertama. Bilangan prima yang pertama adalah angka berapa? Ya, angka 2. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Lalu, kalian bagi kembali bilangan 6 ini dengan bilangan prima yang pertama, yaitu angka 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, berdasarkan pohon faktor tersebut, maka kalian dapat mengetahui faktorisasi primanya. Cara mengetahuinya yaitu kalian tuliskan bilangan-bilangan prima apa saja yang muncul dalam pohon faktor tersebut. Faktorisasi dari 12 adalah 2 kali 2 dikali 3. Ya, karena bilangan prima yang muncul yaitu angka 2 dan 3. Karena bilangan prima angka 2-nya muncul 2 kali, kalian tuliskan juga angka 2-nya 2 kali. Atau dapat kita sederhanakan dengan 2 pangkat 2 dikali 3. Kenapa pangkat 2? Karena bilangan 2 itu muncul 2 kali. Untuk lebih memahaminya kembali, kalian perhatikan contoh yang kedua. Carilah bentuk faktorisasi bilangan 18 menggunakan pohon faktor. Langkahnya,
tuliskan kembali bilangan 18. Kemudian bagilah bilangan 18 dengan bilangan prima dari urutan yang terkecil, yaitu bilangan prima angka 2. 18 dibagi 2 sama dengan 9. Lalu kalian bagi kembali bilangan 9 dengan bilangan prima dari urutan yang terkecil. Kita coba dengan bilangan prima angka 2. Apakah 9 bisa dibagi 2? Ya, jawabannya tidak. Jika sisa bilangan sudah tidak bisa dibagi dengan 2, maka bagilah angka 9 dengan bilangan prima selanjutnya, yaitu angka 3. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Nah, berdasarkan pohon faktor tersebut, maka kalian tuliskan faktorisasi prima yang muncul, atau kalian tuliskan bilangan-bilangan prima yang muncul dari pohon faktor tersebut. Maka faktorisasi dari 18 adalah 2 dikali 3 dikali 3. Atau dapat kita sederhanakan 2 dikali 3 pangkat 2. Kenapa 3 pangkat 2? Karena bilangan angka 3-nya muncul 2 kali. Perhatikan contoh yang terakhir ya. Carilah bentuk faktorisasi bilangan 24 menggunakan pohon faktor. Caranya kalian masih ingat? Tuliskan kembali angka 24, kemudian kalian bagi bilangan 24 dengan bilangan prima pada urutan pertama, yaitu angka 2. 24 dibagi 2 sama dengan 12. Lalu kalian coba kembali. Bilangan 12 kalian bagi kembali dengan bilangan prima yang pertama, yaitu angka 2. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Nah, belum selesai. Kita bagi kembali angka 6 ini dengan bilangan prima dari urutan pertama ya. 6 dibagi 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, berdasarkan pohon faktor tersebut, maka kita tuliskan bilangan-bilangan prima yang muncul dalam pohon faktor tersebut, yaitu 2, 2, 2, dan 3. Maka faktorisasi dari 24 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Atau dapat kita sederhanakan 2 pangkat 3 dikali 3. Kenapa pangkat 3? Karena jumlah angka 2-nya ada 3. Anak-anak, setelah kalian mempelajari materi hari ini, kalian mengerjakan tugas ya. Tugas ini kalian kerjakan di buku tulis matematika, kemudian jangan lupa diberi nama, tanggal, dan kelas. Selanjutnya, dalam mengerjakan soal ini, kalian juga harus menyertakan langkah-langkah pengerjaannya. Selamat mengerjakan. Sekian dari Bu Rahma. Sampai jumpa lagi anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.